Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas PFL kami, yaitu Deep Circulation in the Ocean. Sirkulasi laut dalam yang terjadi di bawah kedalaman 1 km. Nah, pada kedalaman ini, angin tuh tidak lagi berpengaruh, sehingga pergerakan air laut itu ditentukan oleh perbedaan suhu dan kadar garam. Nah, massa air yang dingin dan padat ini terbentuk di wilayah dengan lintang tinggi, seperti Atlantik Utara dan Antartika. Nah, kemudian dia tuh tenggelam dan menyebar ke seluruh samudra. Nah, proses inilah yang kita kenal dengan istilah abyssal circulation. Sirkulasi laut dalam itu juga sering disebut sebagai thermohaline circulation atau global conveyor belt. Nah, istilah termo itu sendiri itu tuh berarti suhu. Nah, sedangkan halin itu adalah garam. Nah, dua faktor utama ini yang mengatur pergerakannya. Nah, awalnya arus ini tuh dianggap hanya dipicu oleh perbedaan densitas. Tapi sekarang diketahui bahwa bentuk dasar laut dan pengaruh angin juga berperan penting. Sistem ini tuh mengalirkan panas, garam, oksigen, serta karbon dioksida antar samudra dan menjadi bagian penting dari sistem iklim global. Ada pentingnya sirkulasi dalam. Sirkulasi laut dalam. Sirkulasi laut dalam ini memiliki peran yang besar dalam menjaga keseimbangan iklim di bumi. Nah, dia tuh mengatur distribusi panas dari daerah yang tropis ke kutub. Nah, sehingga suhu globalnya tuh tetap stabil. Nah, selain itu, arus laut dalam tuh menyimpan karbon dioksida dalam jumlah yang besar, yang dimana itu tuh berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Nah, karena itu perubahan dalam sistem ini itu tuh bisa berdampak besar pada iklim global, bahkan memicu perubahan iklim ekstrim jika terganggu. Selanjutnya adalah Theory of Deep Circulation. Teori ini diformulasikan oleh Stommel, Arons, dan Fowler pada tahun 1958 sampai 1960 berdasarkan eksperimen cairan yang berotasi. Mereka menolak anggapan bahwa sirkulasi dalam digerakkan oleh konveksi saja. Konveksi hanya menghasilkan kolam air dingin stagnan, sedangkan penggerak sebenarnya dari sirkulasi dalam adalah pencampuran vertikal atau mixing. Energi untuk pencampuran ini berasal dari sumber eksternal seperti angin dan pasang surut. Pencampuran inilah yang memompa atau menarik air dingin dari dasar laut kembali ke atas melalui termoklin di seluruh lautan. Observation of deep circulation. Pengamatan sirkulasi dalam secara langsung sangatlah sulit karena arus lautan dalam yang lemah. Rata-rata hanya 1 mm per second. Arus rata-rata yang kecil ini tertutup oleh variabilitas arus yang jauh lebih kuat seperti arus pasang surut atau pusaran yang bisa mencapai 10 cm per second atau lebih. Akibatnya, pengukuran langsung dengan kilometer atau pengukur arus tidak menghasilkan nilai kata-kata yang stabil dan sulit untuk menafsirkan aliran jangka panjang. Jadi, solusinya adalah pengamatan tidak langsung melalui distribusi massa air. Sifat-sifat air seperti suhu, salinitas hanya terbentuk ketika air berada di lapisan permukaan atau lapisan campuran, yaitu mixed layer, di mana ia berinteraksi dengan atmosfer, yaitu pemanasan, pendinginan, hujan, dan Observations of the Deep Circulation, plot TS yang memetakan salinitas sebagai fungsi dari suhu. Ketika dua massa air disebut tipe air bercampur, hasilnya akan terletak pada garis lurus yang menghubungkan keduanya pada diagram TS. Ketiga-tiga massa air bercampur, mereka akan membentuk garis-garis yang berpotongan yang memungkinkan identifikasi berbagai massa air yang ada di satu lokasi, seperti Antarctic Bottom Water atau ABW, North Atlantic Deep Water NADW, dan Antarctic Intermediate Water AIW. Selain itu, ada metode inti yang mengetahui nilai ekstrim dari salinitas yang ada. Misalnya, AIW yaitu salinitas rendah bergerak ke utara kurang lebih 1000 meter. NADW, salinitas tinggi, bergerak ke selatan kurang lebih 2000 meter. Antarctic Circumpolar Current, satu-satunya arus yang mengelilingi bumi tanpa hambatan benua, yang menghubungkan Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Kecepatannya antara 10-50 cm per second. Dia itu terdiri dari 3 front utama, yaitu SAF, FF, dan SACCF. Intinya, Circumpolar Deep Water atau CDW adalah campuran antara NADW, AABW, dan AIW. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang konsep penting yang ada di bab 13 ini. Yang pertama adalah pengatur iklim global. Jadi, deep circulation in the ocean ini penting karena dia menentukan stratifikasi vertikal lautan dan
karena ia memodulasi iklim. Yang kedua itu lautan sebagai gudang CO2. Jadi tuh lautan itu nyerap CO2 dari atmosfer. Dia ngurangin konsentrasi CO2 di atmosfer. Cuman pada akhirnya nanti CO2 yang ada di laut bakal dilepaskan kembali ke atmosfer. Tapi ya tetap sebagiannya ada di lautan. Contohnya kayak fitoplankton mengubah CO2 menjadi karbon organik, sebagian tenggelam ke dasar laut dan terkubur di dalam sedimen. Terus sebagian CO2 juga membuat cangkang laut dan itu juga bikin CO2 tetap ada di lautan. Yang ketiga itu dia pemanas Eropa. Maksudnya adalah produksi air, produksi deep water yang ada di Atlantik itu menarik 1 petawatt panas ke belahan bumi utara. Nah ini yang ngebantu manasin si Eropa. Terus keempat adalah kunci dari fluktuasi iklim. Yang kelima adalah tempat pembuatan deep water, karena konveksi dalam yang menghasilkan si deep water, dan itu cuma ada di Atlantik Utara yang jauh dan sekitarnya cuma ada di Antartika. Yang keenam itu digerakkan oleh pencampuran vertikal kayak upwelling dan downwelling. Terus dia dilacak juga dengan tracer karena sirkulasi deep circulation di dalam laut itu tuh sulit atau lemah untuk diukur secara langsung. Jadi disimpulin dari observasi massa air lewat suhu dan salinitasnya dan juga tracer-tracer lainnya. Dan ke-8 itu pencampur raksasa. Jadi ada yang namanya arus sirkumpolar Antartika yang mencampur air dalam dari Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Lalu didistribusi. Deep circulation in the ocean itu adalah pendorong sirkulasi. Itu dimulai saat air sangat dingin dan asin tenggelam di Atlantik Utara dan sekitar Antartika dan membentuk arus bawah global yang dikenal kayak dengan nama The Global Conveyor Belt. Terus nanti ada juga lewat situ air-airnya akan menyebar sampai kedalaman 4-5 km sebelum kembali ke permukaan lewat proses upwelling. Terus juga ini sebagai pengatur iklim karena di Global Conveyor Belt itu menjaga iklim global karena dia mengangkut panas dan menjaga Eropa agar tetap hangat. Terus juga tadi udah dijelasin mengenai perannya terhadap CO2 yang sebagai reservoir CO2 utama. Lalu di bab ini juga dibahas tentang teori-teori dasar yang dirumuskan oleh Stommel dan rekan-rekannya. Cuman pengukuran langsung jangka panjang itu terhadap pergerakan arus abisat masih sangat terbatas. Dan terakhir itu sebagai konektor samudra. Yang tadi arus sirkumpolar Antartika itu untuk mengangkut dan menghubungkan air deep water dan air perantara di antara 3 samudra. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih.